الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فقل ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. Anak-anakku sekalian, seluruh santri pondok pesantren Mimbar Hufaz, yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan segala rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu, pintu-pintu hikmah dan pintu-pintu hidayah yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita semuanya tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala jadikan bertambahnya ilmu, bertambah pula semangat kita untuk mengkaji al-Islam, mengamalkan al-Islam, mendakwahkan serta memperjuangkan ajaran Islam. Sebelum saya mulai kajian ini, baru saja saya dapatkan berita duka meninggal teman seperjuangan, adik kelas ketika saya dulu di pesantren. Allah Subhanahu wa taala telah mengambilnya. Beliau meninggal tadi sebelum subuh. Untuk itu kita doakan terlebih dahulu, semoga Ustaz Asep Rahadian namanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima iman Islamnya, menjadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengumpulkan kita semuanya dengan beliau di surga Firdaus al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Allahumma innahu warhamhu wa 'afihi wa 'afu wa Kemana kau itu soal ini? Allahumma billahi wa billahi ya Rasulullah wa lana wa lakum Allahumma innaka sami'un qareeb. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Allahumma syukran atas doa antum. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas biodata surat Al-Talaq, kemudian pembagian tema-tema di surat Al-Talaq, dan kemudian kemarin kita sudah membahas asbab nuzul yang berkaitan dengan ayat pertama. Hari ini kita akan mulai masuk pada tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsir, tafsir. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa. Nabi, jika kalian semuanya mentalak istri kalian. Al-khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitab dari ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hukmu amun. Adapun hukum tentang talak amun, bukan hanya
untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi lahu amun lahu, umum lahu baginya, wali ummatihi, baik bagi Nabi atau untuk umatnya. Wa khassa huwa bin nida sallallahu alaihi wasallam, dan apa hikmahnya dikhususkan panggilannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ziman lahu, sebagai pengagungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara pola Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung disebutkan statusnya sebagai nabi, bukan namanya. Ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menspesialkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa dipanggil langsung namanya, ya Musa, ya Ibrahim, ya Nuh. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan panggilan yang sangat spesial, yaitu ya ayyuhan nabi. Ya, ini berfungsi sebagai pengagungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama yuqalu li ra'isil qaum wa kabiruhum, sebagaimana panggilan untuk ra'isil qaum, ya, kepala atau ketua satu kaum, wa kabiruhum, dan para pembesar di antara mereka, ya fulan, fulan, if'alu, lakukanlah oleh kalian, if'al anta wa qaumaka, atau maksudnya lakukan olehmu dan oleh kaummu. Ya, yang dipanggilnya ya fulan, fulan, ya, tapi maksudnya adalah oleh pimpinannya dan juga oleh umatnya, oleh kaumnya, oleh fansnya, oleh para pengikutnya. Bahwa dibawa ada sabil takrim. Ini menunjukkan nida'un, panggilan ala sabil takrim, dengan cara memuliakan, wa ta'zim, dan mengagungkan. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi berkata, al-khitabu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khitabnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba bilafdil jamaah, akan tetapi menggunakan pola panggilan dengan jamaah, bentuk banyak. Idza qallaqtum, fungsinya apa? Ta'ziman wa tafkhiman, sebagai pengagungan, wa tafkhim. Tafkhim itu terambil dari kata penebalannya. Ini artinya bisa kita pahami dengan stressing kalau bahasa kita, ya. Penguatan, semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikuatkannya bukan hanya panggilannya, akan tetapi kedudukan beliau sebagai seorang nabi, karena dipanggilnya dengan menggunakan kata-kata ya ayyuhan nabi. Ya. Contoh kayak begini, kalau di kita, ya, di manusia biasa seperti kita, ya, kalau kita katakan kepada Al-Mukarram, ya, Kiai Haji Kahfi, nah disebutkan kepada Al-Mukarram, semuanya sudah paham tuh. Kepada Al-Mukarram kami persilahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, Al-Mukarram di situ kan tidak disebutkan namanya, dan kita semuanya sudah sepakat. Contoh kalau disebut Al-Mukarram itu khusus panggilan kesayangan, panggilan kehormatan untuk Profesor Dr. Kiai Haji Kahfi An-Nawawi, contohnya begitu, ya. Hanya disebutkan dengan Al-Mukarram. Nah, itu sebagai penghormatan. Beda dengan kayak begini, lu Kahfi, nah, langsung disebutkan namanya. Ya, ini beda rasanya, ya. Kalau yang pertama menunjukkan penghormatan, kalau yang kedua sama sekali tidak ada adabnya. Ya. Dan ini pola panggil di dalam Al-Quran itu sangat unik, ya. Wal makna, kata Imam Al-Qurtubi, ya, maknanya apa? Ya ayyuhan nabi wa ya ayyuhal mu'minun idza aradtum tatliqan nisa. Hei nabi, hei orang-orang beriman, idza aradtum, jika kalian ingin tatliqan nisa'i,
mentalak perempuan, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka perhatikan oleh kalian semuanya urusan iddahnya, hitungan talaknya seperti apa. Kapan kalian mulai talak? Kapan iddahnya selesai? Ya, ay fatalliquhunna mustaqbilatin li'iddatihinna. Silahkan ya talak mereka mustaqbilatin li'iddatihinna, dengan memperhatikan iddah mereka. Wa dzalika fit tuhri, ya. Hal itu berkaitan dengan apa? At-tuhri, kesuciannya. Jangan mentalak seorang perempuan dalam kondisi sedang tidak suci. Pastikan mereka suci dan pastikan mereka tidak digauli oleh kalian, wahai para lelaki. Wala tutliquhunna fil haidhi, jangan kalian mentalak istri-istri kalian dalam kondisi haid. Qala Mujahid berkata, ay tahiran, harus dalam kondisi suci, min ghairi jima'in, tanpa dijima terlebih dahulu. Ya, jadi ingat, tidak boleh mentalak seorang perempuan dalam kondisi haid, dan tidak boleh mentalak perempuan dijima terlebih dahulu oleh antum, ya, oleh kalian sebagai suaminya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyutalliqha tahiran qabla an yamassaha." Hendaklah kalian mentalaknya dalam kondisi suci, qabla an yamassaha, tanpa menggaulinya. Fatilkal iddah, itulah iddah allati amara Allah Ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an yutalliqa lahan nisa, ketika kalian akan mentalak perempuan. Oleh mufassirun, para ahli tafsir berkata, wa innama nuhiya an talaqil mar'ah, sesungguhnya dilarang an talaqil mar'ah, mentalak perempuan waqtal haid, ketika haid, li'anna taqula 'alaiha al-'iddah fatatadarrara, agar apa? Agar tidak semakin panjang iddah perempuan itu, ya, fatatadarrara, maka akan melahirkan kemudaratan. Kenapa begitu? Antum bayangkan, ya, jika seorang perempuan yang tadinya talaknya hanya 3 kali suci, berarti 3 kali suci itu 3 bulan, betul nggak? Kemudian dia hamil. Ya, kalau hamil iddahnya kapan? Iddahnya adalah setelah melahirkan. Dan kasihan sekali seorang perempuan ditalak dalam kondisi hamil, ya, melahirkan tanpa ada suami, ya, itu menyiksa perempuan. Nah, dalam Islam, ya, hal seperti itu mudarat, ya, apalagi bagi sebagian perempuan, kalau mereka sedang hamil itu harus bed rest, ya, apalagi bagi seorang perempuan ada karakter rahim yang sangat lemah, ya, itu membutuhkan perawatan yang sangat ekstra. Kemudian suaminya tidak ada, ya, maka suami seperti itu tuh membahayakan, menyusahkan, menyulitkan seorang istri, ya. Dan itu tidak boleh di dalam Islam. Wa anna halatul haid munaffiratun lizawj. Wa anna halatul haid munaffiratun lizawj, dan kondisi haid munaffiratun lizawj, ya, kondisi haid itu tidak boleh dia digauli oleh suaminya. Faj'aluhu yatasarraf fi talaqiha bikhilafi ma idza kana tahiran. Faj'aluhu akan menjadikanmu yatasarraf fi talaqiha, kemudian engkau bercepat-cepat untuk mentalaknya, bikhilafi ma idza kana tahiran. Beda jika mereka dalam kondisi suci, bersih, jelas nanti kapan akan mulai indahnya dan kapan akan terakhir indahnya. Wa qawluhu lam yujami'ha bidzalika, dan kondisinya lam yujami'ha, tidak menggaulinya bidzalika tuhri, ketika dia dalam kondisi suci. Jadi ketika haid tidak boleh ditalak, dan ketika
sudah suci tidak boleh digauli. Kenapa? Karena engkau akan mentalaknya. Li'alla yahsula min dzalikal waqtu hamlun. Agar apa? Agar tidak berakibat min dzalikal waqtu ketika kalian menggaulinya hamlun, perempuan tersebut menjadi hamil. Ya, laki-laki enak, ya perempuan harus menanggung akibatnya. Maka perhatikan, hei laki-laki, jangan suka menyusahkan perempuan. Ya, dan perempuan pun harus paham agar apa? Agar kalian tidak madorot bagi kalian. Bahkan tafsirul iddah min al-haid liwadil hamli. Maka kalau seperti itu bisa jadi, ya, berubah tuh yang tadinya iddah itu patokannya haid, berapa kali haid, berapa kali suci, menjadi liwadil hamli, menjadi melahirkan. Wabidzalika dararun, dan hal itu adalah darar, membahayakan. Zahirun, kemudaratan yang sangat nampak. Wahsul iddah ay udbuduha wa akmiluha thalathata aqrah hamilatan. Pastikan, sempurnakan bilangan iddahnya thalathata aqrah, 3 kali suci, ya, li'alla takhtalifal ansab, agar tidak bercampur nasab. Maksudnya bagaimana tidak bercampur nasab itu? Maksudnya adalah dalam Islam ada iddah agar seorang perempuan, ya, jelas siapa suaminya dan jelas pula anak siapa yang ada di rahim perempuan tersebut. Maka dalam Islam ada sistem iddah, ya, sehingga tidak bercampur antara nasab seseorang dengan orang lain. Coba kalian bayangkan jika tidak ada sistem iddah di dalam Islam. Coba kalian bayangkan jika dalam Islam tidak ada peraturan tidak boleh mentalak ketika haid dan tidak boleh ketika kalian akan mentalak seorang perempuan kalian menjimatnya terlebih dahulu. Ya. Apa yang akan terjadi? Contoh begini, si perempuan A, dia ditalak oleh oleh suaminya, tapi dijimat terlebih dahulu. Kemudian tidak ada iddah, langsung hanya nikah lagi dengan yang lain. Kemudian dia berhubungan suami istri. Pertanyaannya, anak siapa yang ada di perut? Ada yang ada di rahim perempuan tersebut? Kan bingung. Nah, Islam menyayangi antum, wahai laki-laki. Islam menyayangi kalian, wahai para perempuan. Jika kalian akan mentalak istri kalian, waliyadzubillah, semoga di sini tidak akan ada yang terjadi seperti itu. Ya, semoga murid-murid saya tidak ada yang akan bercerai. Ya. Saya suka sedih kalau sudah ada yang mau bercerai itu, dan saya menjauh. Ya. Kalau ada orang yang akan berkonsultasi masalah perceraian dalam keluarga. Kenapa? Saya tidak ingin mendengar itu, dan saya tidak ingin ada murid, ada jamaah, ada saudara yang bercerai. Ya. Karena di antara program-program syaitan itu, ya, yufarriqu bainal mar'i wa zawji, yang memisahkan antara suaminya dengan istrinya, memisahkan antara istrinya dengan suaminya. Itu di antara program terbesar dan program utama iblis kepada mereka yang sudah berkeluarga. Oleh karena itu, tahan, jaga, kokohkan keluarga antum semuanya. Dan doakan saya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keluarga saya baik di dunia hingga ke surganya. Kemudian, wattaqullaha rabbakum. Ayo khawafullaha rabbal alamin. Kalian para suami, kalian para istri, khawafullah, takutlah kalian semuanya kepada Allah rabbal alamin, Rabb semesta alam. Dan tema takwa, ya, di dalam surat Al-Talaq nanti akan terus diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perceraian terjadi
bukan karena sudah tidak ada rasa, akan tetapi perceraian terjadi karena sudah kurang takwa. Saya ulangi lagi, perceraian terjadi bukan karena sudah berkurang rasa, akan tetapi perceraian terjadi karena sudah berkurang takwa. Ya, coba perhatikan ini. Ini apa? Segitiga ya, katakanlah segitiga, betul? Ini seorang suami, ini seorang istri. Jika kedua manusia ini akan digabungkan, bisa dengan apa? Dengan pernikahan. Ya. Tapi pernikahan ini tidak akan pernah bisa menjadikan suami dan istri bergabung jiwanya, pikirnya, dan raganya selama-lamanya. Kenapa? Raganya terus berpisah kok. Dia seorang suami, dia seorang istri, betul? Apa yang akan menyambungkannya? Jika yang hanya menyambungkannya unsur syahwat, paling sebentar, 10 menit, 15 menit, setelah itu bisa lagi. Apa yang akan menjadikan suami dan istri terus bersama? Bukan fisiknya, akan tetapi pikirannya yang bersambung. Dan yang lebih dari itu adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika seorang suami dan istri terus mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dia nanti akan ada pada titik yang sama. Itulah titik takwa namanya. Ya. Jika seorang suami dan istri hanya ingin kepuasan batinnya, maka bersatunya dia, suami dan istri, hanya sebentar saja. Tapi pecahannya akan sangat lama pada dirinya. Maka oleh karena itu, sebelum antum nikah, ya, dan kepada antum yang sudah nikah, yang sangat penting antum lakukan agar keluarga antum menjadi keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah, adalah dekatkan diri-diri antum, dekatkan diri-diri kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah titik yang akan menyatukan jiwa kita, pikiran kita, raga kita semuanya, karena semuanya sudah sama intijahnya, yaitu hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun tugasnya, apapun fungsinya suami dan istri di keluarga, jika semuanya sudah meniatkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, inni wajjahtu wajhiya lillahi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Semuanya beres. Kenapa? Karena Allah lah yang menggenggam hati pikiran manusia, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mampu menyatukan jiwa dan pikiran manusia itu. Selain Allah tidak akan pernah bisa. Ya. Kemudian, khafullah rabbal alamin. Takutlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam itu dengan apa? Bimtithali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tukhrijuhunna min buyutihin, ay la tukhrijuhunna min masakinihim. Kalian tidak boleh mengeluarkan istri-istri kalian yang dilarang itu. Langsung kalian usir. Nah, kamu pulang ke orang tuamu. Itu tidak boleh. Ya, sekali lagi itu tidak boleh. Perempuan yang sudah ditalak, dicerai, tidak boleh langsung disuruh pulang ke ibunya, ke bapaknya. Ya. Apa di antara hikmahnya? Jika itu baru tahap 1, maka diharapkan bisa rujuk kembali. Ya, dengan melihat istri, dengan melihat suami, dengan melihat perjuangan istri, dengan melihat perjuangan suami, mudah-mudahan tidak berlarut-larut cerainya, tapi dia bisa rujuk kembali. Kecuali kalau sudah talak 3. Ya, kalau sudah talak 3, biarkan istri di rumah kita, ya, biarkan istri di rumah antum. Setelah selesai indahnya baru dia pulang ke rumahnya. Atau ayat ini juga sebenarnya mengisyaratkan la tukhrijuhunna min buyutihinna. Kenapa tidak min buyutikum?
Ya, la tukhrijuhunna min buyutikum. Kum itu kalian laki-laki. Ini mengisyaratkan, hei para lelaki, ya, ketika antum semuanya sudah nikah, maka niatkan antum, ya, membuat rumah bukan untuk antum, tapi untuk istri. Jadi sebenarnya kalau ditanya rumah itu milik siapa? Sebenarnya rumah itu milik istri, bukan milik suami. Maka di sini disebutkannya bukan la tukhrijuhunna min buyutikum, tapi la tukhrijuhunna min buyutihinna. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus gimana Ustaz, biar saya punya rumah? Antum bikin rumah yang banyak. Ya, di Karawang punya rumah, di Bekasi punya rumah, di Garut punya rumah, di sana punya rumah. Nah, bagi-bagi. Kalau yang di Bekasi mah punya Abi, kalau yang di Karawang punya Umi. Boleh nggak kayak begitu? Boleh, satu-satu. Ya, kalau bisa dipahami seperti itu. Kalau antum ingin punya rumah, kalau rumahnya satu, nah itu berarti otomatis milik siapa? Milik istri. Ba'da firatikum lahunna ila an tanqadi 'iddatuhunna, sampai nanti, ya, masa iddahnya selesai. Illa idza faraqtal mutlaqah, kecuali jika kalian ini apa ini? Faraqtal itu ya? Itu fa'il. Faraqtal mutlaqah, kalian mentalaknya secara mutlak. Apa sih ini? Illa idza itu qaf atau fa? Di tulisannya udah gak jelas, ha? Qaf. Illa idza qarabtal mutlaqah amalan qabihan kazina fatukhriju li iqamatil hadd 'alayha. Illa idza qarabtal mutlaqah, kecuali jika engkau mendapatkan yang engkau cerai itu, ya, amalan qabihan, perbuatan yang buruk. Apa perbuatan yang buruk itu? Itu tadi illa bi fahishatin mubayyinah. Fahisyah itu, ya, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan fahisyah itu dengan az-zina, dan di sini juga disebutkan az-zina seperti zina. Fatukhrij, maka engkau keluarkan tuh, ya, sudah ditalak, zina lagi, baru liqamatil hadd 'alaiha. Nah, kalau itu baru diusir, ya, untuk apa? Untuk menegakkan had kepada mereka. Wala fi tafsir la Allah subhanahu wa ta'ala an yukhrijar rajul al-mar'ata al-mutallaqata min al-maskan alladhi tallaqaha fihi. Allah subhanahu wa ta'ala melarang seorang laki-laki mengeluarkan mantan istrinya, ya, yang sudah dicerai itu, dari rumah alladzi tallaqaha fihi, yang engkau talak si perempuan itu fihi, di rumah itu. Wa nahaha hiya an takhruja bi ikhtiyariha, dan Allah melarang seorang perempuan yang sedang masa iddah keluar dari rumah, ya, untuk apa? Untuk mencari nafkah ini dan itu segala macam. Wala yajuzu laha al-mabita kharijan an baitiha. Oleh karena itu tidak boleh perempuan yang sudah ditalak, ya, tidur di luar rumah itu, ya. Wala an taghiba anhu naharan illa li darurati tasarruf, kecuali, ya, kalau perginya itu di siang hari. Untuk apa? Untuk melakukan banyak hal. Lidoruratin, karena darurat, contoh kayak begini. Kalau suaminya masih hidup, maka suaminya yang harus memberikan nafkah, walaupun dia sudah dicerai. Tapi kalau suaminya meninggal dan dia tidak mungkin bisa makan, bisa minum kalau tidak punya uang. Nah, oleh karena itu dia berusaha keluar. Itu boleh kalau darurat.
Ya, wa dzalika li hifdzin nasab wa siyanatil mar'ah. Hal itu karena ya untuk menjaga nasab wa siyanatil mar'ah dan menjaga kehormatan si perempuan tersebut. Wa ikhtalafa fil fahishah allati tubihu khurujal mu'tadda. Para ulama berbeda pendapat fil fahishah tentang fahishah allati tubihu khurujal mu'tadda, yang diperbolehkan mengeluarkan si perempuan tadi. Ya, nah apa fahishah yang dimaksud? Lianna zina, innaha az-zina fatukhraj. Kalau zina jelas langsung dikeluarkan. Liqamatil had 'alaiha, karena untuk menegakkan had. Wa qila innahu syurul kalam. Nah, ada pendapat yang lain yang dimaksud dengan fahishah itu apa? Syurul kalam, perkataan yang buruk. Seorang perempuan berkata yang buruk, mal ishar wa bada'ah al-lisan fatukhraj wa yusqat haqqaha min as-sukna. Seorang perempuan ngomongnya enggak benar, ngomongnya menyakitkan, maka seperti itu fatukhraj, dikeluarkan, wa yusqat haqqaha, dan gugur haknya min as-sukna, dari tempat tinggal itu. Wa yu'ayyidu qira'ata illa an yafhishna 'alaikum wa tilka hududullah ay wa hadhihi al-ahkam hiya shara'i'ullah wa maharimuhu. Ini adalah syariat-syariat Allah dan maharimnya Allah Subhanahu wa taala, kehormatan yang aturan-aturan kehormatan yang tidak boleh dilarang. Ketika dilarang itu yang haram. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu. Wa yasluj an hadhihi al-ahkam, siapa yang melanggar hukum-hukum ini, wa yatajawazha ila ghairiha wa la ya'tamira biha, siapapun yang melanggarnya, faqad zalama nafsahu, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya, bi ta'awidha lil iqab, dia telah melanggar dirinya dan dia siap untuk diazab. Wa adarra biha haitsu fawwata ala nafsi imkan irja'i zawjatihi ilaihi. Wa adarra biha, dan yang paling madarat tentang hal itu, haitsu fawwata ala nafsi, ya, hilang pada dirinya imkan irja'i zawjatihi, kemungkinan balik lagi si istrinya kepadanya. Allah Razi mengatakan hadza tasydidun fi man yata'adda talaq sunnah, dan ini adalah tasydid, peringatan keras, fi man yata'adda talaq sunnah, siapapun orang yang melampaui batas tentang talaq sunnah. Wa man yatlaq li ghairi iddah, dan siapapun yatlaq li ghairi iddah, orang yang mentalak tanpa iddah. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dzalika amra, ay la ta'rif ayyuha sami. Engkau tidak mengetahui, wahai yang mendengarkan ayat ini, madza yuhdithu Allah ba'da dzalika talaq min al-amr, apa yang akan terjadi setelah talak, ya, apa yang akan terjadi setelah talak kita enggak tahu. Pada Allah yuqallibu qalbah, semoga Allah Subhanahu wa taala membalikkan hatinya min bughdhiha ila mahabbatiha, yang tadinya membencinya kemudian mencintainya kembali. Wa minar raghbah anha ila raghbah fiha, yang tadinya tidak suka menjadi suka. Fa yaj'aluhu raghiban fi zawjatiha, kemudian timbul rasa kangen kepada istrinya, ba'da maka nakarihan, setelah dia membencinya. Qala Ibnu Abbas mengatakan yuridu nadam ala talaqiha, adanya iddah dan tidak dikeluarkannya dari rumah itu agar ada rasa penyesalan, ya, karena dia sudah mentalak istrinya. Wa al-mahabbah li raj'atiha fil iddah, dan ada rasa ingin kembali kepada istrinya ketika ada iddah. Nah, ini di antara hikmah-hikmah iddah, ya, hikmah talak dan hikmah iddah. Sekali lagi saya ulang, ayat ini menggambarkan kepada kita semuanya, ketika seorang suami mentalak istrinya, maka talaklah dalam kondisi tidak haid dan kondisi tidak disetubuhi dulu. Ya, kemudian ketika itu sudah jelas,
Talak sudah keluar, maka disitulah mulai masa iddah. Ya. Kemudian ketika masa iddah, seorang perempuan tidak boleh diusir dari rumahnya. Ya. Kemudian jika itu tolak satu, tolak dua, maka masih ada kesempatan untuk rujuk. Dan ketika perempuan ada dalam masalah tolak, laki-lakinya atau suaminya masih ada, maka nafkahnya masih tanggung jawab laki-lakinya atau suaminya tadi. Ya, ketika talaknya atau bukan talak, ketika iddahnya ada karena suaminya meninggal dan si istrinya tidak bisa mencari nafkah, maka boleh seorang istri keluar dari rumah untuk mencukupi kebutuhannya. Terus tidurnya di mana? Tidurnya tetap ada di rumah. Kenapa itu dibolehkan? Karena kondisinya dorufat. Ya, bisa dipahami. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Selama talaknya talak satu, talak dua, itu masih bisa rujuk. Tapi jika sudah talak tiga, maka tidak boleh rujuk selama-lamanya sebelum ada penyelam. Penyelam itu maksudnya si perempuan tadi nikah dulu dengan orang lain tanpa direncanakan. Kalau direncanakan, maka tetap tidak boleh. Mudah-mudahan ayat pertama ini menggambarkan gambaran yang jelas kepada kita semuanya. Tapi walaupun bagaimana, kita berharap kepada Allah semoga kita tidak akan pernah terjadi perceraian dalam keluarga kita. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.